KBR, inspiratif, terpercaya. Ini semua demi Puber, puzzle berlian. Beli Belfood sebanyak-banyaknya, temukan puzzle di dalam kemasan, lengkapi 3 puzzlenya, dan dapetin hadiah 3 cincin berlian masing-masing 1 karat. Hadiah 100 emas untuk 100 orang, 10.000 giga kuota internet. Kirimkan kode uniknya ke nomor yang tercantum di puzzle. Demi Puber, ayo beli sekarang. Halo Warriors, selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi persembahan Into the Light Indonesia, hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Apa kabarnya nih Warriors dan Bizar? Cek, halo. Masih bareng gue dan Ines. Iya, Ines and Bizar in the house, yo. Nggak gitu ya. Kenapa sih kaosnya nyamain? Hah? Kaosnya Ya kita kok gimana? sama? Kan emang takdir sudah. Gue gak bisa gombal-gombal. Ini karena disuruh produser sih yang bener. jelas ya. Karena episode ini adalah spesial, ada Yoi. Ines dan Bizar, dan kita di episode kali ini dipersembahkan oleh Belfoods. Yes. Jangan lupa selalu untuk jaga kesehatan di tengah pandemi, jaga pastinya. kesehatan fisik dan jiwa kita. Dan mental juga. Kita di podcast kali ini ngebahas tentang apa, Jar? Tentang manajemen waktu bagi keluarga sibuk. Wah, sibuk banget nih kayaknya nih Bijar nih tiap hari nih. Lo pernah nggak ngerasa sibuk banget sampai nggak punya waktu sama keluarga? Itu dia ya, gue juga bingung sih. Gue ngerasa kayak fine-fine aja masalahnya. Cuman gue gak tahu apakah gue secara tidak sadar emang ternyata kalau dipikir-pikir sibuk banget ya gue dulu gitu. Gue nggak tahu sadar apa nggak. Mungkin kayak waktu SMA gue setiap hari pulang malam karena bimbel. Wah. Mungkin kayak bokap nyokap gue mikir nih anak kok jarang banget di rumah, sibuk banget. Tapi gue kayak biasa-biasa aja sih. Apa gue terlalu ignorance? Iya. Kalau lu sendiri gimana, Nes? Kalau gue sih ya sama sih, waktu gue masih lebih muda gitu ya, kan gue anaknya aktif banget gitu, suka ikut kegiatan ini itu gitu, pokoknya gue suka lah mengisi waktu dengan berbagai macam kegiatan, ketemu orang-orang, ketemu teman-teman gue gitu, dan itu memang menyita waktu sih buat ngabisin waktu sama keluarga jadi berkurang gitu. Dan sekarang ini ya, setelah gue mempelajari ada yang namanya manajemen waktu, barulah gue tahu kalau kita itu sesibuk kita itu tetap harus ada waktu untuk menghilangkan penat, stres gitu, karena dengan banyaknya kesibukan kan itu bikin stres juga ke kita, dan itu kita juga perlu sediain waktu dengan keluarga. Keluarga salah satu, kalau buat gue sendiri ya, ngobrol bareng sama keluarga, nyediain waktu sama mereka itu menghilangkan stres gitu. Dan sekarang gue selalu menyempatkan nih dalam manajemen waktu harus ada porsi buat keluarga juga. Tapi menurut lo nih ya, Nias. Tapi menurut lo ya, Nias. Menurut lo orang yang sibuk itu dia punya skill manajemen waktu yang baik atau enggak sih? Wah. Atau justru orang yang sibuk tuh menandakan kalau dia nggak punya manajemen waktu? Itu tergantung ya gimana sibuknya gitu. Kalau sibuk tapi nggak produktif kan percuma juga. Lo sibukin apa gitu kan? Bentar, lo ngomongin gue begini. Lo ngerasa ya? Iya, karena gue kepikiran kayak ini orang yang sibuk dia punya manajemen waktu yang baik atau dia sebenarnya nggak punya manajemen waktu sampai dia akhirnya sibuk banget gitu. Iya, sibuk sendiri, keteteran sendiri gitu kan. Nah, itu untuk tahu lebih jelasnya tentang hal ini ya, tentang manajemen waktu, kita bakal bahas nih dengan narasumber yang kompeten ya. Daripada kita ngejawab sendiri dan daripada malah salah ngalor ngidul. Iya kan, jadi ngejudge juga, mendingan kita bahas bareng-bareng aja deh. Seperti yang tadi udah gue bilang di awal, pas banget di episode Disko kali ini kita bakal membahas tentang perlunya skill manajemen waktu di keluarga super sibuk. Dan pastinya episode kali ini dipersembahkan oleh Belfoods. Dan di sini kita udah kedatangan sama seorang psikolog yang bakal membantu kita. Ada Mbak Auli Grashinta, seorang psikolog dan juga seorang dosen psikologi di Universitas Pancasila. Halo Mbak Auli, apa kabar? Halo, selamat sore.
Nah, selain Mbak Auli, di sini kita juga sudah kedatangan seorang blogger content writer dari komunitas ibu-ibu doyan nulis, yaitu Mbak Alfa Kurnia. Halo, Kak Alfa. Apa kabar? Halo, Maines, Kak Aku Bijar, Wijar. Kak. Iya. Mbak Alfa, kalau misalnya lagi sibuk gitu ya, dan punya waktu cuma sedikit, suka nggak sih ngandelin produk-produk frozen food kayak produk dari Belfood ini? Iya sih Mbak, kalau misalnya lagi nggak punya banyak waktu untuk masak, itu saya juga suka nyetok. Kebetulan saya suka nyetok frozen food, terutama kayak chicken nugget. Itu kan anak-anak kan pasti suka chicken nugget, chicken stick gitu-gitu. Jadi itu memang ya saya suka saya suka masak itu aja buat anak-anak gitu. Jangan kan anak-anak ya. Yang orang tua saya Bukan juga anak-anak suka. juga suka. Udah Atau gitu buat cemilan gitu. Iya. masaknya simple lagi. Iya. Iya kan? Tinggal goreng-goreng. Iya. Dulu aku ingat tuh waktu masih ya remaja lah, ya itu udah disuruh buat udah goreng sendiri gitu. Nggak usah mama gorengin. Tapi Iya tuh anak saya yang besar juga udah bisa goreng sendiri kalau dia males, kalau dia lapar terus saya nggak sempet masak gitu, dia bisa gorengin buat adiknya juga. Iya, tapi dulu makanya. aku Mbak, padahal waktu masih kecil paling dilarang sama mama kalau misalnya tante gitu ngasih makanan frozen food. Kenapa emang? Takut aja. Karena ini tanpa perlu diajarin pasti udah doyan nanti ke depannya. Takut minta terus gitu. Bener, Iya. minta dibeliin terus nih Iya. nanti. Nah, kadang-kadang nih ya Mbak, kalau kita lagi ada masalah, lagi sakit misalnya, atau ada hal krusial lain yang itu mendesak ritme rutinitas kita, biar nggak keteteran semuanya, itu biasanya apa sih yang Mbak Alfa lakukan? Kalau saya sih selama ini udah biasa bikin kayak to-do list gitu ya Mbak. Jadi semua kalau misalnya ada kerjaan gitu diusahakan untuk nggak mepet-mepet deadline gitu. Jadi kalau misalnya pas sakit saya bisa benar-benar istirahat. Sementara untuk kerjaan rumah bisa di-handle sama asisten yang datang pulang pergi. Dan kalau masak yaitu tadi kalau memang nggak bisa masak dikasih frozen food atau beli gitu. Jadi yang benar-benar supaya saya bisa istirahat gitu. Jadi dan kalau saya pakai makanan yang praktis gitu kan, bapaknya anak-anak juga bisa bantu gitu. Nah, iya benar. Jadi bisa ngebantu kita buat istirahat sejenak, tapi untuk urusan di rumah tetap bisa ke-handle. Ya, betul. Iya. Nah, kalau produk frozen food gitu, dari Belfood misalnya, mana sih yang jadi favorit atau andalan dari Mbak Alfa? Chicken nugget sih Mbak, chicken nugget. Apalagi yang ada bentuk-bentuknya macam-macam itu kan. Apalagi itu anak-anak saya yang kecil paling suka. Lucu ya. Kayak Bizar tadi suka ngemilin yang bintang katanya. Enggak dong. Yang mana? Yang ikan. Nugget ayam tapi yang ikan. Ada bentuk apa lagi sih? Ada bentuk bebek kayaknya nih. Burung merpati juga ada kayaknya. Lucu-lucu. Ini namanya nugget ayam ceria. Iya. Kayak September gitu. Enggak, bentar. Referensi lu tua banget sih. Mbak Alfa tahu nggak? Tahu dong. Kayaknya saya lebih tua dari Kak Ines dan Kak Bijar. Makanya gaulnya sama gue. Tua juga. Nah, Kak Alfa, selama ini emang gimana sih cara memanage waktu kalau emang lagi sibuk-sibuknya, khususnya dengan keluarga ya? Itu gimana tuh Mbak kira-kira? Apakah ada yang ditinggal dulu pekerjaannya atau ya selama ini fine-fine aja atau punya trik-trik sendiri gitu? Iya, buat memanajemen waktu. Biasanya sih ya kalau saya suka bikin to-do list gitu ya, Kak. Jadi apa aja kerjaannya harus diselesain hari ini. Terus juga dibikin skala prioritas. Jadi kalau misalnya lagi banyak kerjaan nulis gitu, saya akan bikin alokasi waktu lebih banyak untuk nulis gitu. Dan kecuali kalau dulu waktu masih di sana, saya suka antar jemput. Yang nggak bisa didelegasikan tuh kan antar jemput anak sekolah.
gitu. Tapi kalau misalnya kerjaan rumah yang lain tuh bisa ditunda atau didelegasikan gitu. Iya, tapi kalau kerjaan nulis ya sebagai blogger itu pasti dikerjain sendiri dong ya. Iya. Tapi kadang-kadang ada nggak sih kendala gitu, sulit nih buat ngatur waktu. Nah, kalau lagi emang bener-bener kesulitan buat mengatur waktu itu gimana Apalagi yang Mbak Alfa dengan anak lakukan? kecil ya mungkin yang moodnya kadang-kadang berubah cepet. Iya, terus ada hal-hal mendadak yang harus dilakukan. Iya. Nah, itu gimana tuh? Nah, itu sebenarnya juga kesulitan saya sejak masa pandemi ini, apalagi anak kan di rumah. Kalau sebelum masa pandemi kan saya alokasikan waktu kerja waktu mereka di sekolah atau les gitu. Di rumah ini kalau sejam mereka di rumah berarti kan saya ada waktu harus nemenin mereka sekolah online, bantuin bikin tugas, itu kan takes time. Nah, itu yang akhirnya bikin saya mau nggak mau kalau misalnya kerja ya nggak bisa strict sama to-do list atau manajemen waktu. Jadi ya udah sesempatnya aja. Jadi kalau saya sambil nemenin mereka sekolah, saya juga sambil nulis dikit-dikit atau meeting sama klien gitu-gitu. Wah, Jadi, mantap. Fleksibilitas waktu juga penting ya, meskipun Iya. kita punya jadi multitasking sangat diandalkan. Multitasking dan juga produktif nih harusnya ya. Iya. Karena memang kerjaan ngurus rumah, terus urusan kantor gitu ya, sekaligus ada kesempatan waktu buat dipakai nulis, ngisi blog gitu ya. Kalau Betul. skala prioritas sendiri gimana nih Cara yang nentuinnya disusun ya? ya? Kalau kebetulan kan saya anaknya udah agak gede-gede ya, yang anak pertama udah 13 tahun, yang kedua udah 8 tahun, jadi mereka nggak perlu yang harus ditemenin 24 jam. Jadi untuk saat ini skala prioritas saya ada di kerjaan, kecuali kalau mereka memang benar-benar butuh waktu saya untuk misalnya belajar, nemenin belajar, atau makan. Kalau mereka makan, saya pasti harus nemenin gitu-gitu. Suka nyediain waktu khusus nggak bareng sama anak gitu biar tetap bonding, quality time. Bonding. Bonding kayak karyawan baru. Ada kita. Biasanya sih waktu makan bareng sama mau tidur. Oh gitu. Jadi ya pilot talk begitu. Ih seru banget sambil kelon-kelonan biasanya ya sama anak. Tolong ini podcast ramah keluarga ya. Iya. Tapi kalau misalnya lagi tiba-tiba kadang ada masalah kayak sakit atau hal krusial lainnya atau entah itu masalah kantor gitu, yang sampai ngerusak ritme aktivitas gitu, ritme rutinitas, biar nggak keteteran, itu biasanya ngapain sih Mbak? Apakah emang harus ya udahlah tinggalin dulu nih, tiba-tiba ada hal yang emang mendadak dan ritme rutinitasnya jadi berubah gitu tiba-tiba? Apakah emang harus ada yang dikorbankan atau Kak Alfa punya pengalaman seperti itu mungkin? Kayak misalnya tiba-tiba anak sakit tapi deadline tulisan harus tayang gitu. Nah itu apa yang dilakukan tuh? Iya sih kalau kayak gitu. Nah itu tadi makanya tadi saya bilang saya berusaha untuk nggak nyelesain tulisan mepet-mepet deadline Kak. Gitu. Jadi untuk mencegah hal-hal yang mendadak insidental seperti itu gitu. Cuman kalau memang tapi pasti kan sering juga ada kejadian-kejadian kayak gitu. Mau nggak mau memang harus mengorbankan salah satu gitu. Dan kalau urusan misalnya kalau sakit itu ya berarti yang diurusin harus badan sendiri dulu atau anak sendiri dulu, tergantung siapa yang sakit. Mungkin kerjaan bisa menyusul. Itu balik lagi ke skala prioritas masing-masing ya Kak ya. Iya, tapi dalam sehari-hari pernah nggak sih ngerasa sibuk banget ya sampai nggak ada waktu buat ketemu anak, nggak ada waktu buat keluarga? Itu gimana pengalamannya Kak Alfa? Bukan sering ya. Ada sih pernah sih Kak kayak gitu, ngerasa misalnya ada beberapa kerjaan yang harus selesai dalam misalnya 1 minggu ini, saya harus ngerjain beberapa tulisan gitu. Jadi kayak maraton dari jam segini sampai jam segini di depan laptop. Itu untuk mengatasinya sih biasanya
saya ambil jeda sebentar, misalnya 15 menit gitu untuk sekedar ngobrol sama anak-anak, atau misalnya saya kerja barengan sama mereka di satu ruangan waktu mereka lagi sekolah gitu. Jadi walaupun sibuk sendiri-sendiri, seenggaknya secara fisik saya kelihatan lah, mereka lihat saya ngelihat mereka gitu. Terus waktu makan sama malam mau tidur itu nggak boleh ditinggal. Harus ada waktu sama mereka di waktu makan sama tidur. Afeksi dengan keluarganya harus tetap terjalin ya. Betul. Iya. Nah, kalau dari Mbak Alfa sendiri yang memang sehari-hari punya berbagai macam kesibukan, kalau tips untuk memudahkan mengatur waktu ala Mbak Alfa Kurnia apa sih? Itu kalau saya sih biasanya mengatur waktu dengan cara menulis kerjaan-kerjaan apa aja yang saya harus kerjain hari ini, bikin to-do list, terus mengalokasikan skala prioritas sama waktunya gitu. Nah, skala prioritas itu seberapa penting sih untuk ada di dalam manajemen waktu yang kita buat? Kalau menurut Mbak Alfa gimana? Kalau buat saya sih penting banget. Karena jadi saya bisa tahu mana dulu yang harus saya selesaiin, mana yang harus saya utamain. Iya benar ya. Kadang-kadang kita juga suka bingung nih, ada banyak kerjaan sekaligus, mana dulu yang mau dikerjain gitu. Dan seperti kebanyakan kebiasaan orang Indonesia adalah apa ya kebiasaannya? Jadi menunda-nunda gitu kan. Adalah SKS. Apa? Sistem kebut semalam. Pas udah kepepet banget baru dikerjain bener. ya. Itu cuma berlaku untuk di kehidupan sekolah atau kuliah ya. Kalau udah berkeluarga dan bekerja kayaknya agak susah begitu ya. Agak susah, bisa-bisa kena SP kalau di kantor kerjaan ditunda-tunda gitu, kerjaan banyak, kita sampai kebingungan sendiri mana yang mau dikerjain ya gitu ya. Akhirnya kita kayak ngeheng gitu, ngapain ya gitu. Tapi kalau blogger sering tuh Mbak. Gimana tuh Kak? Iya. Ya, misalnya deadline jam 12 malam, deadline jam 11.59 WIB gitu. Nanti baru mulai ngerjain jam 8 malam. Oh, berarti ini blogger handal ya. Jadi ngerjain tulisan sebentar aja jadi. Oh, itu jam 8 udah termasuk telat ya? Tadi saya pikir jam 10, jam 10. Itu kayak saya doang kelewatan sih. Itu delay ya kalau lu ya. Oke, kita bakal lanjutin lagi ngobrol-ngobrol di podcast Diskusi Psikologi. Tapi sekarang kita break dulu sebentar ya. Ini semua demi puber, puzzle berlian. Beli Belfood sebanyak-banyaknya, temukan puzzle di dalam kemasan, lengkapi 3 puzzle-nya, dan dapetin hadiah 3 cincin berlian masing-masing 1 karat. Hadiah 100 emas untuk 100 orang, 10.000 giga kuota internet. Kirimkan kode uniknya ke nomor yang tercantum di puzzle. Demi puber, ayo beli sekarang. Wah, asik banget nih. Banyak makanan enak. Makan dong duluan, palain. Silakan. Gua agak malu-malu biasa kan. Ini sekarang ada nugget dari Belfood yang nemenin kita siaran. Makan dulu, Nes, makan dulu. Beneran nih ya? Iya, habis kalau gue makan langsung habis nih. Soalnya ini dari aromanya aja udah kecium wangi nih. Nugget dari Belfood. Ini lucu-lucu banget bentuknya. Itu lu ngambil yang mana? Ini namanya nugget ayam ceria. Makanya pas ngelihat nugget ini bentuknya lucu-lucu kita jadi ceria kan? Nih, nugget ayam tapi bentuknya ada yang bintang, ada bentuknya ikan, ada bentuknya apa nih? Bebek kayaknya ya. Wah, gue mau nyobain nih satu nih, nugget ayam ceria. Gimana tuh rasanya? Crunchy loh kulitnya, luarnya tuh crunchy dan rasa ayamnya itu berasa banget. Udah lu gantian kebanyakan ngomong. Jangan makan. Ini gue lagi ngambil yang nugget cheesy bites. Nugget ayam yang isinya keju. Wah, cobain kali ya. Kayaknya hits nih kalau yang serba keju. Ya lo, gimana rasanya? Kejunya berasa dan rasa gurih ayamnya juga masih ada. Wah. Dan apalagi ini kan dengan meat content yang 40% ya di nuggetnya. Jadi rasa daging ayamnya berasa, kejunya juga berasa, luarnya garing. Iya.
Pas banget ini Pas buat banget. kita nyemil-nyemil. Ini dari tadi di mikrofon gua ngunyah mulu gua. Sekarang-sekarangnya. Lanjut Ini Wadas yang ngiri ya, kalau lagi yang denger ada suara kunyah-kunyahan dikit-dikit. Kita sambil tapping siaran podcast sambil makan nugget dari Belfood. Ini ada satu lagi nugget steak ayam. Ini yang agak bentuknya panjang. Cobain. Wah, kayaknya crunchy banget tuh rasanya. Sama lah enaknya. Cobain juga ah. Enak juga ya. Jelas enaknya karena terbuat dari daging ayam pilihan dengan meat content di atas 40%. Wah, iya pantas kerasa nih ayam dagingnya. Pari. Nggak ngerti lagi gue. Wah, seneng nih kita udah ya. kedatangan 2 orang narasumber yang Bener. meramaikan podcast kita kali ini. Dan sesuai dengan pembicaraan kita tadi di awal ya, tentang manajemen waktu. Ke Kak Auli nih. Kak Auli sebenarnya apa sih indikator seseorang punya manajemen waktu yang baik? Dia bisa memanage waktunya. Kadang kalau cuman sekedar sibuk doang, tapi kita juga nggak tahu sibuknya sibuk apa gitu kan. Kira-kira bagaimana tuh Kak Auli? Oke, baik. Jadi di dunia ini semua orang punya waktu 24 jam ya. Tidak ada yang dikasih lebih 2 detik aja nggak ada. Jadi semua orang cuma punya 24 jam. Tapi kenapa ya ada satu orang itu yang bisa produktif, bisa punya banyak hal, sementara ada satu orang lagi yang dari pagi sampai pagi lagi ya cuman itu aja yang dia kerjain gitu ya. Jadi itu memang kuncinya di manajemen waktu. Nah, sebenarnya orang yang dikatakan punya manajemen waktu adalah ketika waktunya itu kemudian menghasilkan output. Nah, output itu tentu bisa macam-macam ya. Output itu bisa pembelajaran, bisa barang, bisa relationship, apapun itu yang pasti ketika waktu itu digunakan ada outputnya. Nah, itu yang disebut sebagai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat atau orang yang bisa melakukan manajemen waktu dengan baik begitu. Nah, sebenarnya tubuh kita itu sudah punya manajemen waktunya sendiri. Tadi ya semua orang itu dikasih waktu 24 jam, begitu tidak ada yang dikasih lebih ya. Tapi ada satu orang yang bisa sehari mungkin di Indonesia tuh bisa ke beberapa provinsi sekaligus begitu. Ada yang dari pagi sampai malam ya di tempat tidur aja rebahan ya, termasuk kaum rebahan itu mungkin. Kaum senderan, kaum rebahan. Nah, disebut baik adalah ketika kita itu juga sesuai dengan kebutuhan tubuh dari kita. Misalnya kita perlu waktu untuk istirahat, kita perlu waktu untuk olahraga, kita perlu waktu untuk bekerja, kita perlu waktu untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, semua hal ini seharusnya cukup untuk dilakukan dalam waktu 24 jam ketika kita bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan benar, seperti itu. Iya, kita sadar nih ya kalau waktu yang kita punya seluruh umat manusia ini sama 24 jam. Ada orang yang bisa menggunakan waktunya untuk menghasilkan sesuatu, dan kalau kita ini termasuk orang yang punya banyak kesibukan gitu ya, ada pekerjaan, kita mau melakukan hobi kita juga, menyediakan waktu buat teman, buat keluarga. Itu gimana Mbak cara membagi waktunya? Iya, jadi prioritas itu sebenarnya kan ada 4 ya, ada 4. Yang pertama penting dan mendesak. Nah, yang kedua adalah penting tapi tidak mendesak. Nah, yang ketiga tidak penting tapi mendesak, gitu. Dan yang keempat udah nggak penting nggak mendesak, gitu. Nah, ini yang perlu begitu. Ini yang perlu di mana kita kemudian memilah-milah mana sih yang penting dan mendesak. Apakah main game atau chatting sama seseorang, buka IG-nya orang, kepoin IG-nya itu termasuk penting dan mendesak nggak ya? Nah itu yang perlu belajar untuk tahu. Nah yang mana yang penting dan mendesak, yang mana yang termasuk kriteria penting tapi sebenarnya nggak mendesak banget, masih bisa ditunda gitu. Atau sebenarnya dia nggak penting tapi kalau nggak dikerjain sekarang akan jadi masalah begitu. Atau ini bukan hal yang penting dan bukan hal yang mendesak. Nah, itu seringkali kemampuan melakukan prioritas inilah sebenarnya menjadi kunci begitu. Dan itu sebenarnya tidak bisa kita hadapi pada saat ini saja. Ini merupakan sebuah pola, sebuah kebiasaan yang sudah kita bangun sejak kita kecil sebenarnya. Tadi saya sampaikan bahwa semua orang itu sebenarnya sudah punya pola gitu. Kalau kita lihat bayi itu ya, dia itu sudah punya pola tidurnya sebenarnya. Dan ketika pola ini kemudian dirubah,
maka berubah juga yang lain begitu. Dan Hmm. kita sebagai orang tua seharusnya juga mengajarkan ketika dia minta makan pada waktu bukan waktu makan, kita harus berikan mungkin cemilan-cemilan yang tidak terlalu mengenyangkan sehingga nanti dia bisa menunda sampai saat dia makan. Ketika seharusnya di siang hari di pagi hari dia bangun, jangan diboboin. Sering orang tua juga begitu ya, punya bayi tuh pokoknya pengen bayinya bobo aja. Begitu malam begadang. Kenapa? Karena bayinya sudah puas. Nah, itu sebenarnya bodily clock kita itu sudah punya ritmenya masing-masing begitu. Jadi kita memperhatikan body clock kita juga memperhatikan empat topik prioritas tadi. Nah, mana ketika kita menghadapi satu pekerjaan ini kita taruh di kotak yang mana nih ya gitu. Kotak penting mendesak, kotak penting tapi tidak mendesak, kotak tidak penting tapi mendesak, atau kotak tidak penting dan tidak mendesak. Nah, ini kita harus taruh dulu di mana sehingga kita bisa tahu mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Misalnya hobi. Apakah hobi itu penting dan mendesak? Nah, itu dia. Pekerjaan. Apakah pekerjaan itu penting dan mendesak atau penting sih, tapi nggak mendesak juga. Iya. Tapi kalau anak kita sakit, wah itu pasti sudah penting dan mendesak banget itu. Jadi prioritas-prioritas seperti itulah yang harus kita latih gitu ya dari awal begitu. Menarik banget ya cara untuk menyusun skala prioritas ya. Iya, orang kadang-kadang ada loh yang kebalik-balik dalam menyusun skala prioritas. Penting dan mendesak adalah nongkrong. Gitu kan ya bisa aja gitu ketuker polanya. Iya. Nah tapi Kak Oli, ada orang yang bisa disebut sebagai workaholic, orang yang gila kerja seharian. Wah, lebih dipentingkan dari apapun. Gue dong. Enggak. Tapi yang kan biasanya kerja kan 9 to 5. Ini kayak 9 to 9 gitu. Panjang gitu ya jam kerjanya ya. Apa ya? Ya istilahnya fokus ke pekerjaannya. Apakah ada yang salah dengan orang ini atau apa dia mungkin sudah menganggap itu sebagai kesehariannya dia? Dan hal yang kayak gitu bisa berpengaruh nggak sih sama kesehatan mental? Ya, itu balik lagi ya tadi, jangan-jangan kerja itu jadi hobi. Nah, kalau kerja jadi hobi, maka dia masukkan pada kolom hobi yang sebenarnya tidak penting, tidak mendesak, dia kerjain juga begitu. Jadi sebenarnya itu semua apakah dia workaholic atau bahkan kebalikannya namanya prokrastinator begitu ya. Jadi menunda-nunda supaya nggak dikerjain itu juga ada gitu. Itu saya. Kebalikan dari workaholic gitu ya. Jadi tar aja gitu itu prokrastinator. Sama sebenarnya tergantung dari goals-nya. Apa sih sebenarnya tujuan atau makna hidup dari orang ini begitu. Nah, biasanya semakin kita memiliki banyak peran, semakin kita memiliki banyak tanggung jawab, maka kita harus semakin pandai dalam membagi-bagi ini begitu. Nah, tadi balik lagi sebenarnya goals-nya apa? Apakah goals kita memang bekerja ini untuk apa begitu? Output-nya untuk apa? Apakah output ini untuk mencari uang? Apakah output ini untuk mendapat kepuasan kerja? Apakah output ini untuk membuat kita pride dengan pekerjaan kita? Atau jangan-jangan workaholic karena nggak ada yang lain yang dikerjain? Di rumah nggak ada yang nungguin, ya di rumah nggak ada yang nyariin gitu, nggak ada yang ngangenin gitu. Kan nggak jadi salah kalau dia workaholic begitu. Jadi memang sangat tergantung dari setiap orang. Tapi yang pasti tadi bahwa tubuh itu sudah memiliki bodily clock-nya di mana 8 jam itu adalah kita habiskan untuk istirahat. Kemudian 8 jam selanjutnya itu adalah untuk makan, untuk beribadah, untuk istirahat ya, istirahat bukan maksudnya tidur ya, tetapi kita melakukan hal-hal yang kita senang, dan 8 jam itu adalah untuk bekerja. Nah, kalau kita bisa membagi ini dengan baik, maka secara fisik dan secara mental kita akan menjadi lebih sehat begitu. Tetapi ketika ini ada yang kita colong nih misalnya ya, dari 8 jam tidur itu kita colong 3 jam. Maka Anda akan kekurangan tidur, karena kekurangan tidur secara emosi ya, secara hormon dan sebagainya, hormon kita juga akan berubah dan akhirnya mempengaruhi kesehatan mental kita juga. Banyak tuh yang kayak gitu, Mbak. Betul, dan akhirnya larinya ke apa? Misalnya ke obat-obatan yang seharusnya tidak diperlukan, begitu ya, doping dan sebagainya, atau makan berlebihan karena sebenarnya karena ngantuk atau karena nggak fresh ya, akhirnya makan berlebihan. Akhirnya juga yang terganggu adalah kesehatan fisik dan juga kesehatan mentalnya dia. Kalau dari 8 jam yang seharusnya kita istirahat dalam arti kita beribadah, kita mandi, kita transportasi, itu kan 8 jam lainnya tuh. Kita mungkin telepon-teleponan sama teman. Ini juga tidak, ini kita ambil nih untuk kerja misalnya, kita ambil juga. Maka tentu hubungan kita dengan orang lain akan menjadi berkurang ya, kemampuan kita berhubungan dengan orang lain. Mungkin kita akan jadi kecapean ketika
bekerja. Karena seharusnya kita misalnya mandi, ini udahlah skip aja mandinya. Kemudian jadi nggak fresh dan sebagainya. Pasti ada efek, ada dampak ketika kita tidak mengatur ke 24 jam kita ini dengan baik. Gitu. Jadi 8 jam buat istirahat, 8 jam buat bekerja, 8 jam lagi hal-hal yang rekreatif yang menyenangkan buat diri kita gitu ya. Betul, termasuk makan, termasuk ya transportasi, kita harus berjalan menuju kantor dan sebagainya, mandi, berdandan, cari baju dan sebagainya itu ada di 8 jam selanjutnya gitu. Itu kalau buat cewek kurang nggak tuh kira-kira? Perlu ditambah buat belanja online gitu kan, buat nyoba-nyoba lipstik. Aduh, banyak tambahannya. Hati-hati dengan kesehatan mental dompet Anda kalau itu. Kesehatan finansial perlu diperhatikan itu ya. Betul. Tapi saya agak penasaran sih, tadi kan Kauli bilang ditentukan dari goals ya kalau misalnya orang workaholic. Tapi kadang ada orang yang tujuannya emang untuk nyari uang untuk keluarga sampai akhirnya waktu untuk keluarganya berkurang gitu malah. Itu kan berarti ada manajemen waktu yang salah untuk keluarga kan. Sementara manajemen waktunya semua diarahkan ke bekerja semua. Nah itu bagaimana? Betul. Jadi saya sering menganalogikan dengan sebuah jar ya, sebuah vas gitu ya. Jar itu apa? Apa bahasa Indonesia ya? Jar ya. Tabung. Nah, tabung gitu ya, tabung. Nah, kemudian ada bola-bola besar dan pasir-pasir kecil. Bola besar, bola pasir dan kecil. Kalau kita meletakkan yang besar-besar dulu, kita masukin yang besar-besar dulu, maka ketika kita memasukkan yang kecil, dia akan mengikuti semua. Tapi kalau kita melakukan yang kecil-kecil dulu, pasir yang masukin dulu, bola-bola kecil masukin, maka yang besar-besar nggak akan masuk. Bisa dibayangin nggak? Iya. Jadi kalau misalnya kita itu biasa dengan hal-hal kecil yang nggak penting, yang tidak fokus begitu ya, kecil-kecil gitu kita kerjain, maka jar itu sudah akan terisi setengah. Sementara yang besar-besar tidak bisa masuk. Sehingga itu yang biasanya dilakukan gitu. Itu banyak orang melakukan, saya kerjain ini, tapi sebenarnya nggak dapet yang besarnya, nggak cukup untuk yang besarnya, tenaganya habis untuk yang besarnya. Nah, kita harus menentukan yang besar-besar ini apa? Keluarga, begitu. Ya, keluarga ini nomor satu, karena pekerjaan bisa hilang, teman bisa hilang, tapi keluarga itu tetap keluarga, begitu. Jadi ini harusnya diletakkan dulu yang besar-besarnya, baru kemudian dimasukkan yang kecil-kecilnya. Nah, itu pasti nanti coba deh di rumah, pasti yang pasir-pasirnya akan mengikuti, sehingga beban yang sama akan bisa masuk di tempat yang sama begitu. Beban yang sama itu kadang kalau kita salah ngaturnya itu nggak cukup begitu. Nah, karena itu kita harus melihat tadi prioritasnya apa gitu. Yang besar-besar buat kita ini apa? Kalau kita meletakkan pekerjaan yang menurut kita ini paling besar, ya pasti keluarga yang juga besar nggak akan masuk di dalam jar ini gitu. Nah, jadi itu penetapan goals atau prioritas itu tadi. Bahwa mungkin pada saat tertentu kita perlu melakukan tindakan-tindakan atau melakukan ekstra kerja ya, karena kita punya kebutuhan, it's okay gitu. Asal itu tidak menjadi kebiasaan, itu tidak menjadi habit yang kemudian akhirnya menimbulkan masalah dengan keluarga, dengan relationship, itu tentu sudah menjadi tidak sehat begitu. Tetapi ada kalanya dalam satu masa kita memang perlu bekerja lebih, dituntut untuk bekerja lebih dibandingkan hari-hari biasa. Tapi kalau orang bekerja lebih terus, ya lama-lama dia capek secara fisik, capek secara mental, dan akhirnya semua jadi berantakan begitu. Iya. Nah, ini kita perlu menentukan mana yang bola besar, mana yang bola-bola kecil dalam kehidupan kita. Ini gimana supaya kita terbiasa untuk menentukan mana yang prioritas yang besar, mana yang kecil-kecil gitu ya. Dan gimana juga untuk supaya kita bisa mengatur waktu ini kayak ini sudah otomatis gitu, kita bisa mengatur waktu tanpa udah jadi autopilot gitu. Iya, kayak autopilot gitu. Itu gimana? Ya, tadi ya saya sampaikan bahwa itu tidak bisa saat ini gitu. Maksudnya klik sekarang kita jadi orang yang berubah gitu, nggak bisa gitu ya. Itu memang sebuah kebiasaan, kedisiplinan kebiasaan, atau kita sebut biasanya self regulation ya, yang sudah kita biasakan dari kecil begitu, yang sudah kita biasakan dari kecil. Kita bisa mendidik anak-anak kita untuk menetapkan goals, misalnya dikasih uang begitu ya, kita Lebaran nih dikasih uang 200.000, kamu mau buat apa? Nah, pikirkan
mana yang menurut kamu penting mendesak, nah itu bisa kita coba begitu ya. Jadi dia terbiasa untuk menetapkan pilihan-pilihan mana yang penting mendesak, mana yang penting tapi tidak mendesak dan sebagainya. Itu kita latih setiap hari begitu. Misalnya apa sih bagi anak-anak atau bagi kita yang paling penting gitu? Apakah keluarga, apakah pekerjaan kita atau yang mana? Gitu. Jadi ini tadi ya misalnya konsep value itu harus ditanamkan dari awal gitu. Kalau keluarga itu kita nggak akan dapat keluarga yang lain loh. Keluarga kita itu ya hanya keluarga kita. Tapi pekerjaan sebenarnya kalau kita tidak ada di satu tempat, kita akan bisa mencari pekerjaan lain. Dan biasanya satu tempat itu juga ketika kita tidak ada, dia juga akan mencari orang yang lain, begitu kan? Nah, tapi memang ada saatnya di mana berbagai kebutuhan ini bersama-sama jalan begitu ya, bersama-sama perlu perhatian. Nah, memang pada saat-saat ini mungkin kita akan perlu untuk mengurangi tadi. Wah, karena kondisinya seperti ini saya harus mengurangi waktu tidur. Yang paling bisa dikurangi memang waktu tidur. Jadi sepertiga hidup kita itu kita habiskan untuk tidur loh sebenarnya begitu. Nah, mana yang paling bisa kita kurangi? Tetapi tadi jangan sampai itu menjadi habit begitu. Jangan sampai itu menjadi kebiasaan yang akhirnya merugikan bagi diri kita maupun bagi keluarga kita. Nah, untuk bisa menetapkan ini memang kita bisa diskusikan bersama dengan keluarga, begitu ya. Kita bisa diskusikan dengan orang tua ketika kita masih kecil. Orang tua juga bisa membiasakan anaknya mana sih yang menjadi value bagi keluarga, begitu ya. Mana sih yang menjadi penting ketika ada teman ingin mengajak main dan ketika orang tuanya harus mengajak pergi. Mana yang menjadi lebih penting. Nah, ini sudah dibiasakan begitu. Ya, mana yang lebih harus dipilih begitu. Ketika ada acara keluarga, tetapi anaknya juga harus sekolah. Nah, ini yang seringkali orang tua juga suka salah juga begitu ya. Mana sih yang paling penting? Kalau dalam keluarga itu value-nya adalah pendidikan, mau dimanapun tidak boleh bolos begitu. Ya, tapi ada juga loh keluarga-keluarga dibiarin aja anaknya 2-3 hari bolos ikut orang tuanya kemana. Nah, itu value. Jadi saya tidak bisa mengatakan mana sih yang paling penting, apakah pendidikan, apakah keluarga, apakah itu sangat tergantung pada value masing-masing. Tetapi tadi bahwa semua itu punya porsinya masing-masing dan kita harus tetap menjaga stabilitas dari setiap bola-bola besar tadi itu, begitu. Wah, amazing. Gue jadi kepikiran waktu gue masih kecil tuh nentuin prioritas. Pokoknya kalau hari Minggu jangan pergi dulu sebelum acara kartun selesai. Wah, itu prioritas ya kartunnya. Iya. Oke. Seru banget nih. Wah, seru banget. Apalagi kalau waktu kita nonton kartun hari Minggu udah ada cemilan gitu kan. Sambil nonton kartun, sambil makan nih. Wah, enak banget. Ya kan? Ya, kayak sekarang ini nih di depan kita ada cemilan. Udah tadi ngeliatin terus. Speechless. Sampai nggak fokus ya karena matanya ngeliat terus nih. Ada nugget dari Belfood di depan kita. Ini yang jadi cemilan kita sore ini ada nugget ceria. Ada cheesy bites. Ada juga nugget ayam stick. Wih, cobain gue mau cobain yang mana ya? Boleh ya? Yang mana nih? Yang ini dulu nih, nugget ayam ceria yang ada bentuk lucu-lucu, ada bentuk beruang, ada bentuk bintang, ada bentuk ikan. Nih, mau cobain pasti enak rasanya. Gimana tuh? Ngeliatin doang, mau kan lo? Gue pengen ngambil yang keju, tapi nunggu lu ngunyah dulu, telan beruan biar gue bisa ngunyah juga. Ini gue kasih tahu ya, nuggetnya itu crunchy, breadcrumbnya itu. Cobain langsung ini. Kayak tamu aja. Cobain Bu ya. Ambil aja Bu ya. Gimana rasanya? Gue suka yang ini sih, kan? Masih ngunyah kan gue ngomongnya. Telan dulu, sabar. Dan kejunya juga berasa, apalagi ayamnya Ayamnya ini mengandung meat kontennya itu dia 40%. Pantesan kejunya juga berasa, ayamnya juga berasa. Iya, makanya tuh rasanya pas banget gitu, berasa ayamnya, kejunya cocok banget deh. Dan ini juga terbuat dari daging ayam pilihan. Pastinya dong. Oke, sekarang kita mau ngabisin dulu nugget dari. Kita break dulu sejenak. Iya, kita mau ngabisin nuggetnya Belfood, makanya kita break dulu ya. Jangan kemana-mana. Ini semua demi puber puzzle berlian. Beli Belfood sebanyak-banyaknya, temukan puzzle di dalam kemasan, lengkapi 3 puzzle-nya, dan dapetin hadiah 3 cincin berlian masing-masing 1 karat. Hadiah 100 emas untuk 100 orang, 10
giga kuota internet. Kirimkan kode uniknya ke nomor yang tercantum di puzzle. Demi puber, ayo beli sekarang. Udah Jar, jangan makan mulu. Enggak, emang elu. Kita lanjut lagi kali ya dari break ini ya. Iya, lanjut lagi kita ya ke siaran podcast Disco. Tadi sebelum break kita udah nyemil-nyemil produk dari Belfood dan juga kita ngobrolin soal manajemen waktu. Betul, bagaimana kita membuat prioritas, skala prioritas dalam hidup kita. Sebelum kita lanjut lagi, sekarang kita mau bacain dulu nih. Yui, udah ada pertanyaan yang dikirim dari pendengar melalui Instagram maupun Twitter. Wah, ada siapa aja, Zar, yang udah Yang bertanya? pertama dari Rosi Nourza dari Bogor. Dear @kbr.id, @belfoods.id, @intothellight-Indonesia. Saya ingin bertanya sebagai seorang ibu, saya bingung menentukan prioritas yang mana yang harus didahulukan dalam pembagian waktu setiap harinya. Apakah harus saklek setiap harinya harus sama? Dan apa saja faktor yang mendukung keberhasilan waktu yang baik? Jujur saya masih kesulitan dalam membagi waktu untuk pekerjaan rumah, mengurus anak, suami, dan pekerjaan saya sendiri. Terima kasih. Gimana tuh menghadapinya? Problematika ibu muda zaman sekarang ya. Iya. Bekerja, ngurus rumah tangga, suami, anak. Iya, jadi buat membagi waktu antara semua pekerjaan itu gimana caranya? Boleh dari Mbak Auli dulu deh. Baik, rasanya itu masalah ketika terutama pandemi ya, mungkin agak berbeda ketika WFO ya, ketika work from office kita tiba-tiba bisa selesaikan di rumah, kemudian kita pergi, selama pergi kita fokus dengan pekerjaan, nanti kita kembali sebagai ibu begitu ya. Tapi ketika WFH, work from home, tiba-tiba ini jadi semua kok harus dikerjakan bersamaan begitu ya. Nah, memang tadi bahwa memang ada nih saat-saat di mana kita harus meluangkan waktu lebih banyak begitu ya, membagi diri, memecah diri ini menjadi lebih banyak begitu. Nah, memang yang paling mungkin untuk dikurangi itu adalah waktu tidur tadi ya, waktu tidur dan waktu istirahat tadi itu mungkin menjadi semakin sedikit. Nah, apa sih yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan biasanya adalah jangan dibebankan, jangan merasa terbebani sendiri begitu ya. Kita diskusikan dalam keluarga. Itu yang sebenarnya bisa dilakukan. Kita buka diskusi begitu, kita buka sebenarnya activity itu apa saja di dalam rumah, ibu perlu apa, anak perlu apa, ayah perlu apa. Itu bisa kita buka sama-sama, kita jembrang, kalau perlu pakai karton gitu, kita tulis sama-sama. Oh iya, kita gitu itu masyarakat yang tidak biasa untuk memvisualisasi. Padahal memvisualisasi itu memudahkan cara berpikir kita. Kita tuh suka ruwet sendiri, ya kan? Ruwet mikir ini. Coba padahal kalau divisualisasi, ditulis, cuman gitu doang. Dicatat gitu. Ya, itu penting tuh. Ditulis divisualisasikan. Nah, misalnya ayah jam segini harus ini, ibu jam segini harus ini, yang perlu kita lakukan adalah nyapu, ngepel, cuci piring, mungkin harus laundry, kita mungkin harus apa. Itu kita jembrangkan semua, seluruh anggota keluarga itu kebutuhannya apa. Nah, kemudian dari situ baru kita bisa membagi-bagi. Oke ya, yang ini kerjaan ayah ya, yang ini kerjaan ibu ya, yang ini adek jam segini sampai jam segini ibu nggak bisa diganggu ya, yang itu sebenarnya bisa kita lakukan. Tapi memang kita tidak terbiasa begitu. Tapi kenapa kita tidak memulai kebiasaan baru begitu? Dan memang ketika WFH itu sangat perlu corner-corner ya. Ini sering juga saya sampaikan, kita tuh perlu corner-corner. Jadi kalau di sana itu cornernya ibu gitu. Apalagi kalau ibunya bekerja ya, itu corner ibu. Jangan di pegang-pegang. Begitu, dan jam segini sampai jam segini ibu akan di situ, tetapi tolong jangan diganggu. Sementara ayah juga begitu, ayah punya corner. Tapi ketika pembagian ini bersama-sama, begitu ya, ketika pembagian ini dilakukan bersama-sama, didiskusikan bersama-sama, semua akan menjadi lebih mudah, lebih ringan. Tapi kalau ibu merasa bahwa kok semua saya harus ini, saya harus ini, tidak ada kerjaannya aja udah berat gitu. Iya, udah tertekan dulu sebagai seorang ibu ya. Betul, sudah tertekan dulu bahwa tanggung jawab ini tanggung jawab sama-sama. Even anak kita yang mungkin masih membutuhkan bantuan kita dalam sekolah, itu juga bisa loh dikasih tanggung jawab begitu. Itu sebenarnya juga bisa begitu. Gini ya, mama jam segini sampai jam segini meeting, jadi kamu harus ini. Kalau ada problems, harus apa? Nah, itu yang harusnya kita ajarkan. Misalnya kalau ada problems, ditulis dulu, kasih tulisan itu ke mama. Tulis tangan, kasih tulisan itu ke mama, karena mama lagi meeting seperti ini. Itu bisa sebenarnya begitu. Jadi kita mesti cari-cari kreatif untuk bisa melakukan
solusi-solusi ya untuk menemukan. Perlu waktu ruang sendiri-sendiri baik bagi orang tua, bagi anak, ayah, ibu, anak-anak itu perlu ruangnya sendiri-sendiri karena biasanya kita mengerjakan pekerjaan kita juga di ruang kantor, ruang sekolah sendiri-sendiri begitu. Nah, tadi kemudian prioritas tadi, kalau memang semua orang harus sibuk di pagi hari, semua orang punya kesibukan, nggak nyapu juga nggak apa-apa kok, kan begitu. Nggak cuci piring juga, penting mendesak nggak sih cuci piring? Iya. Balik lagi itu tadi ya, penting mendesak nggak? Apa iya nggak enak dilihat mata, nggak enak dilihat mata, tapi kan kita bisa lakukan itu bukan hal yang penting dan bukan hal yang mendesak kan, begitu. Yang penting dan mendesak apa? Saya harus ketemu klien saya, gitu. Saya anak-anak harus sekolah, itu penting dan mendesak. Jadi prioritas itu tadi, main di prioritas tadi, mana dari keempat kotak ini mau ditaruh di mana gitu. Wah, balik lagi ke skala prioritas. Iya, betul. Dan ada yang memang ada value-nya yang pokoknya kalau pagi harus disapu. Wah, itu kan membebani diri sendiri gitu memang begitu. Jadi tadi kita mainin di skala prioritasnya gitu. Iya. Nah, kalau Mbak Alfa sendiri gimana? Kan situasinya juga sebagai pekerja, mengurus anak, mengurus suami, dan juga ada urusan rumah tangga. Punya pengalaman yang seperti itu juga nggak sih, Kak? Iya sih, saya sempat tersentil dengan kata Mbak Uli itu yang kalau pagi itu harus bersih-bersih. Nah, itu saya banget. Jadi kalau pagi belum selesai nyuci piring, belum selesai bersih-bersih rumah itu rasanya malah nggak tenang gitu. Cuma setelah dengar kata Mbak Uli gini, ya tapi itu akhirnya jadinya begitu selesai bersih-bersih, ngurusin ini itu, terus capek sendiri gitu kan. Belum masih harus nemenin anak-anak sekolah, terus masih harus nulis, masih harus ketemu klien kadang-kadang gitu tuh. Jadi kayaknya saran dari Mbak Auli itu ya bakal saya terapkan mungkin ya. Iya, membuat skala prioritas ya. Betul. Jadi biar nggak stres sendiri, nggak capek sendiri. Soalnya kalau udah capek, akhirnya anak-anak yang jadi sasaran kan, yang jadi gampang marah, jadi males mau masak malas. Dan memang kondisi ini kan kondisi yang baru ya buat kita semua begitu ya, kondisi pandemi ini ya memang tadi bahwa value ya, seorang tua saya juga value-nya begitu, pagi itu harus disapu dan sebagainya. Ya itu ketika era normal begitu. Karena kita harus selesai, setelah itu kita harus pergi kan begitu. Nah, sekarang kan itu harus kita ubah begitu. Nah, fleksibilitas, adaptif ini yang penting gitu agar tadi tidak stres sendiri begitu. Karena kalau value itu tetap ada di kita dan kita melanggar value itu, kita sendiri akan stres gitu. Padahal sebenarnya tidak ada yang menuntut kan, apakah anak-anak menuntut bahwa lantainya harus bersih ya, Ma? Kan enggak. Itu memang mamahnya aja ya. Betul. Nah, berikutnya kita juga ada pertanyaan dari Sawalia di Tangerang Alam Sutra. Saya ibu rumah tangga dan suami itu kerja dengan sistem shifting. Gimana ya caranya supaya bisa melakukan quality time di waktu yang tepat? Apakah pillow talk bersama pasangan itu bisa disebut quality time? Terima kasih @bellfoodsid, @kbr.id, @intothelightid. Semoga berkenan menjawab. Gimana Mbak Auli, boleh dikasih tanggapannya? Iya. Quality time itu jangan ditunggu, quality time itu diciptakan. Wah, benar banget. Iya, karena kalau quality time ditunggu nggak nyampe-nyampe, nggak dapet begitu. Ya, suaminya datang capek gitu ya, kitanya seger. Ketika kitanya capek, suaminya seger. Kapan ketemunya begitu kan? Itu harus diciptakan, betul. Harus diciptakan, bahkan kalau perlu bagi pasangan, mungkin suami istri dating aja gitu. Oke, kita nanti ngedate ya hari ini jam segini gitu. Gimana di meja makan aja tapi kita ngedate. Dinner. Nggak apa-apa, dinner aja gitu. Iya, jadi seringkali itu kapan ya saya bisa ngomong sama suami saya? Ya diciptakan. Dulu kan bisa janjian waktu pacaran. Kenapa sekarang nggak bisa janjian waktu serumah begitu? Jadi diciptakan dan memang tadi harus mencari waktu yang dia datang jam berapa, dia akan mandi jam berapa, dia akan ini jam berapa. Saya juga harus ready di situ karena mungkin suami yang lebih jadwalnya lebih begitu ya, lebih ada shift, ya kita yang menyesuaikan begitu. Jadi itu ya adaptasi itu yang memang harus ada gitu di dalam rumah tangga. Tetapi tadi harus diciptakan, harus secara serius diadakan begitu.
kita tuh sering kali di keluarga kita nanti juga ini, nanti juga. Nah, kalau begitu ya jalan begitu saja begitu. Begitu juga dengan anak-anak gitu. Kapan sih bisa ngobrol sama anak? Ya diciptakan. Oke ya, nanti sore kita di depan TV ya rame-rame. Atau habis sholat maghrib kita duduk sama-sama ya, mama mau cerita. Ya memang harus diciptakan begitu. Jangan anaknya bubuk ya bubuk gitu. Tapi sebelum bubuk, mama ke kamar ya ngobrol dulu. Nggak apa-apa, itu bisa dilakukan gitu. Iya, jadi intinya itu harus diciptakan ya, harus waktu diciptakan. bersama Bukan, anak, bersama pasangan. Bukan ditunggu umpan lambungnya ya. Oke. Nah, ini pertanyaan ketiga ada siapa dari siapa nih, Ines? Dari @tanishafor. Bagaimana ya caranya agar bisa manajemen energi dan waktu supaya bisa bercengkrama dengan orang tua? Kadang saya bingung ketika pulang kerja udah capek dan kalau weekend bawaannya mau istirahat aja. Rasanya pengen hangout tapi udah nggak ada energi karena udah tersedot selama 5 hari bekerja. Nah, itu dia pertanyaannya. Gimana Mbak Uli? Iya, tadi balik lagi ya, mana yang penting dan mendesak tadi begitu, bahwa memang pada saat ini begitu ya, terutama kalau kita hidup di Jakarta ya, waktu itu memang banyak tersita di jalan, banyak tersita di tempat kerja begitu. Tetapi sebenarnya quality time itu tadi bisa kok kita kerjakan begitu. Asal kita niat gitu, asal kita memang sungguh-sungguh untuk menjadwalkan begitu. Stephen Covey, mungkin tahu bukunya Stephen Covey, Seven Habits itu, dia itu menjadwalkan misalnya dalam 1 minggu saya harus keluar sama anak saya nomor 1 itu 1 kali. Dia boleh minta apa saja, dia boleh pacaran sama saya lah gitu. 1 ini. Untuk minggu besoknya anak yang kedua itu harus dijadwal. Begitu, itu harus dirancang begitu. Ketika rancangannya ini berjalan dengan baik, maka bisa menjadi sebuah kebiasaan begitu. Begitu juga dengan orang tua. Kapan mau ketemu orang tua? Quality time sama orang tua udah di weekend. Oke, kalau gitu di weekend jam berapa kita harus sediakan waktu untuk orang tua. Saya capek. Nah, itu keinginan, itu bukan kepentingan begitu. Nah, kalau inginnya kalau bisa tiap hari rebahan begitu, tapi kan nggak mungkin itu kita lakukan. Maka kalau memang waktu yang paling tepat adalah di weekend, ya kita harus usahakan, kita harus set waktu untuk bisa untuk orang tua begitu. Misalnya dari pagi sampai jam 12 saya untuk orang tua, ngantar ke pasar ya, nemenin mama masak. Nggak harus ngobrol di meja makan, enggak gitu. Nggak harus hangout keluar rumah juga. Nggak harus hangout keluar rumah, sambil ngelipetin baju sama-sama, sambil orang tua ini tanaman kita ikut, itu saja kan sebenarnya sudah quality time ya. Asal kita niatkan untuk memang melakukan tindakan tersebut begitu. Oke, wah ini semoga sudah menjawab semua pertanyaan dari pendengar kita, dan selamat buat yang udah dibacain pertanyaannya. Buat kalian akan mendapatkan hampers menarik dari Belfood. Selamat ya. Dan buat pendengar yang pertanyaan belum terpilih, jangan bersedih karena masih ada kesempatan buat ikutan challenge lain ya. Iya, caranya kalau kamu pengen dapat hadiah juga hampers dari Belfood, kamu bisa upload foto ke Instagram saat sedang mendengarkan podcast episode ini. Nah, untuk syarat dan ketentuan lainnya bisa cek di Instagram kita @kbr.id. Nanti akan dipilih 5 foto terbaik untuk memenangkan challenge ini. Dan juga hadiahnya adalah bakal dikirim hampers produk dari Belfood. Wah, asik. Nah, kita lanjut lagi nih. Iya. Ini kita mau nanya lagi ke Mbak Auli. Ke Kak Auli. Nah, Kak Auli, tadi Kak Alfa sempat bilang kalau suka membuat to-do list. Apakah ini juga bisa menjadi salah satu cara memiliki manajemen waktu yang baik? Baik. Memang to-do list itu tadi salah satu cara untuk memvisualisasi ya, memvisualisasi apa yang sebenarnya ada di pikiran kita. Nah, itu juga perlu waktu. Begitu. Jadi to-do list itu tidak asal kita ingat kita tulis begitu, tapi kita duduk. Nah, ini yang memang kadang suka terlewat begitu ya. Kita punya waktu ya, kalau saya biasanya habis sholat subuh gitu ya, masih sepi begitu, kita duduk, kita mau ngapain hari ini? Kita tulis pelan-pelan apa yang kita akan kerjakan hari ini. Kemudian kalau bisa langsung tambah sebelahnya. Dia penting mendesak, penting tapi tidak mendesak, tidak penting tapi mendesak, atau tidak penting dan tidak mendesak. Di sebelahnya kita tinggal tulis begitu. Nah,
dengan adanya to-do list kita juga bisa langsung melihat apa yang kita lewatkan hari ini. Kalau ternyata dari 10 to-do list kita dalam beberapa hari itu ternyata yang berhasil tuh 50%-nya. Oke, ke depannya kita tidak perlu bikin 10 lagi. Paling kita bikin 6 atau 7. Jadi kemampuan kita itu ada di situ. Itu bisa menjadi feedback buat kita. Begitu. Nah, kemudian minggu depannya lagi kita lihat, oh ternyata saya sekarang sudah sampai 7 nih. Kalau dari 10 tuh saya sudah sampai 7. Kita bisa tingkatkan sehingga manajemen waktu kita menjadi lebih efisien begitu. To-do list itu sebenarnya sangat membantu asal tadi kita duduk betul-betul kita renungkan apa sih yang mau kita kerjakan, apa sih yang harus kita kerjakan hari ini. Kadang ketika kita apalagi kita naik kendaraan umum, misalnya naik kereta desek-desekan sampai kantor, begitu sampai tempat duduk lupa. Tadi ngomong ngapain aja ya? Iya. Sering kan begitu kan? Capek. Terjadi itu kerap terjadi. Betul, Kerap kenapa? terjadi dengan Tadi negara-negara tidak ada besar to-do list gitu. Iya. Ya, to-do list itu membantu visualisasi kita. Dengan adanya visualisasi kita tidak ruwet sendiri begitu. Jadi visualisasi itu sangat baik sebenarnya. Nah, kalau dari Mbak Alfa sendiri, ada yang mau ditanyain nggak ke Kak Auli? Nah, iya. Tadi ada beberapa pertanyaan kan yang nanyain soal quality time dengan keluarga. Nah, ini saya mau nanya ke Mbak Oli. Kebetulan kan sekarang saya dan anak-anak dan suami sedang LDM, menjalani LDM. Apa Nah, tuh, ini Mbak? Apa itu? long distance marriage. Gitu. LDR. LDR ya. Gitu. Nah, ini gimana caranya supaya kami bisa tetap mendapatkan quality time, karena kayak misalnya suami tuh baru selesai ngantor, selesai makan dan segala macam itu sekitar jam 8. Nah, sementara anak-anak jam segitu udah waktunya tidur gitu. Kalau siang udah sibuk dengan aktivitas sendiri-sendiri gitu. Tuh gimana tuh Mbak Oli? Iya, memang tadi ya harus diciptakan, harus rencanakan begitu. Harus diciptakan dan harus direncanakan. Dan sebenarnya anytime could be quality gitu loh. Sebenarnya juga kita tidak perlu bikin wah harus ada quality time. No, kalau kita bisa membuat setiap waktu adalah quality time itu jauh lebih baik gitu. Misalnya ketika ayah istirahat, anak-anak ada di rumah, just say hello. Iya, just say hello 2-3 menit aja udah cukup. Ya kan, itu kan sebuah quality time begitu ya. Kemudian ketika tadi misalnya malam anak-anak sudah ngantuk, sebentar di tempat tidur, papa baru nyampe ini tapi anak-anak oke, papa kita tidur ya gitu, kita bobok ya ayah, ada ayah dan sebagainya. Itu aja sebenarnya sudah quality time begitu. Nah, nggak harus yang obrolan berpanjang-panjang gitu ya Mbak. Nggak harus, malah tidak yang seperti itu tidak harus kita lakukan setiap hari kan begitu, kecuali kalau kita ketemu setiap hari. Tetapi ketika ada waktu yang cukup panjang, misalnya ketika weekend dan sebagainya, bisa dimanfaatkan untuk lebih punya waktu begitu. Tetapi sebenarnya prinsipnya sih harusnya anytime could be quality time begitu. Ya, jadi kecil-kecil asal itu sering, itu sebenarnya juga sebuah kualitas begitu. Gitu. Jadi kalau kita anak terutama kalau apalagi dengan perbedaan waktu mungkin ya gitu. Kalau satu di tempat misalnya Wita, satunya di WIB, ini kan juga ada problem begitu ya memang. Dan membuat video-video kecil yang videoin aja sebentar, ayah kita udah mau bubuk ya, ada ayah, saya kirim ke ayahnya. Nanti ayahnya responnya apa? Kasih lihat ini kalau tadi ayah respon ini, itu sebenarnya juga quality time begitu. Tapi don't worry bahwa tentunya pasti nanti ada lah waktu-waktu bersama dan sebagainya. Memang LDM itu agak berbeda ininya ya, dinamikanya ya gitu. Tetapi yakin bahwa apapun bisa kita lakukan untuk saling sama-sama membuat pasangan merasa bahagia di tempatnya masing-masing begitu. Asal pintar-pintar itu tadi, bikin video sebentar kirim, bikin ayahnya juga bikin video sebentar kirim, itu sebenarnya bisa dilakukan begitu. Sekarang teknologinya canggih ya, itu bisa banget gitu, video call sebentar dan sebagainya. Seru banget obrolan kita di podcast Disko kali ini, dan memang menarik yang kita obrolin. Benar. Tapi sayangnya karena waktu yang terbatas, kita harus udahan dulu nih. Iya. Dan terima kasih juga untuk Kak Auli dan Kak Alfa yang udah bersedia untuk sharing pengalaman dan pengetahuannya tentang bagaimana sih cara mengasah kemampuan manajemen waktu di episode kali ini. Iya, semoga
Semoga semua informasinya bisa berguna untuk warriors di luar sana. Amin. Amin. Dan juga kita mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah mendownload dan juga mendengarkan podcast Disco. Dengan mendengarkan podcast ini, semoga kita semua bisa membantu menghapus stigma di masyarakat, lebih peduli terhadap orang-orang di lingkungan sekitar, dan tentunya jangan lupa untuk selalu menyayangi jiwa sendiri. Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Dengarkan terus di kbrprime.id. Gue Ines. Gue Bijar. Pamit undur diri dulu. Dah. Bye. Ini semua demi puber puzzle berlian. Beli Belfood sebanyak-banyaknya, temukan puzzle di dalam kemasan, lengkapi 3 puzzlenya, dan dapetin hadiah 3 cincin berlian masing-masing 1 karat. Hadiah seraps emas untuk 100 orang, 10.000 giga kuota internet. Kirimkan kode uniknya ke nomor yang tercantum di puzzle. Demi puber, ayo beli!